Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 melalui mata kuliah MEK 2 mempresentasikan tentang aliran berubah lambat laut. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Denny Nurdiansah, Petra, Maringan Tua Tambah, Indra Saputra, Muhammad Sun Kamal, Muhammad Rinaldi. Baiklah, yang pertama akan dipresentasikan oleh Indra Saputra. Pada Indra dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Sam Kamal. Saya akan menjelaskan mengenai profil aliran. Yang pertama adalah jika kedalaman aliran bertambah dalam arah aliran, maka itu bisa dikatakan sebagai lengkung air balik atau backwater. Nah, bisa dilihat pada gambar yaitu Y1, kemudian Y2, Y1, Y1, Y2, Y3 yang memiliki jarak yang berbeda, namun Y1 itu lebih kecil dari Y2, dan Y2 lebih kecil dari Y3, dan Y3 lebih kecil dari Y4. Ini bisa dikatakan sebagai dy per dx yang bernilai positif. Kemudian pada poin kedua, jika kedalaman aliran berkurang dalam arah aliran, itu dikatakan sebagai lengkung surut muka air atau drawdown curve, yang mana setiap tambahan jarak kedalamannya akan berkurang, yaitu Y1-nya akan lebih besar dari Y2, Y2 akan lebih besar dari Y3, dan Y3 akan lebih besar dari Y4. Dan ini dikatakan sebagai dy per dx negatif. Oke, nah dari contoh tadi kita mempelajari ciri-ciri aliran. Yang pertama itu dy per dx dengan nilai positif. Samaan dinamis akan menghasilkan dua kemungkinan. Nah, kalau misalkan dy dan dx-nya positif, otomatis SO atau slope-nya itu juga harus bernilai positif. Jadi kemungkinan pertamanya adalah 1 dikurang kn per k kuadrat itu harus sama-sama bernilai positif, baik atasnya maupun bawahnya. Sehingga didapatlah dua profil aliran, yaitu subkritis, yang mana saluran landai daerah 1 yang disebut dengan M1. Dan juga subkritis saluran curam daerah 1 yang disebut juga dengan S1. Nah, dari kemungkinan yang kedua, yaitu dy per dx nilai positifnya, salah satu dari 1 dikurang kn per k pangkat kuadrat itu ada yang bernilai negatif semua. Jadi kalau negatif dibagi negatif akan menghasilkan positif. Bisa dilihat, maka didapatkan dua jenis profil aliran, ada superkritis, yang mana saluran landai daerah 3 yang disebut dengan M3, dan juga ada superkritis saluran curam daerah 3 disebut dengan M3. Nah, kemudian ada dy per dx dengan bernilai negatif. Yang ini akan menghasilkan satu kemungkinan saja. Jadi kalau misalkan dy per dx-nya negatif, otomatis salah satu di antara 1 dikurangkan n per k 2 pangkat kuadrat itu harus bernilai negatif. Kalau misalkan bernilai negatif atau kecil dari 0, maka YC atau kedalaman kritisnya akan lebih besar dari Y. Maka akan didapat dua profil aliran, yaitu superkritis saluran curam daerah 2 yang disebut dengan S2, superkritis saluran landai daerah 2 yang disebut dengan M2. Nah, dari beberapa kondisi khusus yang dijelaskan tadi bahwa kedalaman itu sama dengan kedalaman kritis, maka dy per dx-nya itu tak hingga. Mengapa? Karena profil aliran vertikal saat melintasi garis kedalaman kritis. Bila kedalaman berubah tiba-tiba dari taraf rendah ke tinggi, maka akan terjadinya loncatan hidraulis. Kemudian bila kedalaman berubah dari taraf tinggi ke taraf rendah, itu bisa dikatakan sebagai penurunan hidraulis. Nah, kemudian bila kedalaman itu tidak hingga, maka dy per dx itu sama dengan slope atau S0. Nah, permukaan ini juga dikatakan sebagai permukaan aliran mendatar. Selanjutnya ada jika kedalaman itu sama dengan kedalaman normal, maka dy per dx-nya sama dengan 0, yaitu permukaan aliran sejajar dasar saluran atau aliran seragam. Nah, ada juga bila kedalaman itu sama dengan kedalaman kritis, sama juga dengan kedalaman normal, maka itu dikatakan aliran seragam dan aliran kritis. Untuk kondisi saluran dan debit tertentu, maka profil aliran terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah 1 yang berisi M1 atau M1, C1, dan S1. Ada juga daerah 2 yang berisi M2, C2, S2, H2, dan A2. Kemudian ada daerah 3, M3, C3, S3, H3, dan A3. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kemiringan. Yang pertama ada mile, yang dimana slope-nya itu besar dari 0, dan ada
kurang dari slope kritis. Bisa dilihat pada gambar ada 3 jenis dari mile, yaitu subcritical dengan gambar pada tabel sebelahnya. Oke, pada bagian mile itu yang mana dari slope-nya itu besar dari 0 dan kecil dari slope kritis. Terdapat 3 tipe aliran, itu subcritical, subcritical, dan juga ada juga supercritical. Kemudian pada contoh kemiringan slope horizontal yang mana slope-nya sama dengan 0, itu ada 2 tipe aliran, atau subcritical dan supercritical juga. Kemudian ada aliran slope kritikal, terdapat 3, yaitu ada subcritical, uniform critical, dan ada supercritical. Untuk step slope kritikalnya yaitu lebih kecil daripada slope dan lebih besar daripada 0. Untuk at first, slope-nya lebih kecil dari 0, di mana YN sama dengan tak hingga. Baik, di sini ada profil aliran. Dapat kita lihat, yang pertama itu ada mild slope, bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya ada step slope, dan ada critical slope. Selanjutnya ada horizontal slope dan adverse slope, di mana garis di sini yang terlihat pada gambar ada normal depth line dan critical depth line. Di sini ada gambar dari mild slope, seperti dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Ini ada gambar dari step slope dan ada gambar dari horizontal slope, critical slope. Baik, selanjutnya ada langkah analisis profil aliran. Langkah analisis profil muka air. Yang pertama, gambarkanlah garis kedalaman normal dan kritis pada setiap bagian saluran. Selanjutnya, tentukanlah kemiringan dasar saluran, landai, kritis, curam, atau datar. Yang selanjutnya, tentukanlah titik kontrolnya. Aliran subkritis, titik kontrol ada di sebelah hilir. Aliran superkritis, titik kontrol ada di sebelah hulu. Dimulai dari titik kontrol, sketch profil muka airnya mengikuti bentuk profil muka air yang sesuai. Selanjutnya ada titik kontrol. Titik kontrol adalah suatu titik di mana diketahui hubungan antara elevasi muka air dan debit. Ada 3 macam titik kontrol, yaitu titik kontrol hulu. Di ujung hulu setiap aliran superkritis, umumnya pada saluran curam. Yaitu titik kontrol hulu pada beberapa saluran curam berantai, maka titik kontrol ada di ujung hulu saluran teratas. Selanjutnya adalah titik kontrol hulu, di mana titik kontrol hulu ini dibagi di bagian hulu saluran landai yang sangat panjang. Bisa kita lihat dari gambar seperti YN yang sangat panjang. Selanjutnya titik kontrol hilir, di mana titik kontrol hilir ini di ujung hilir saluran curam yang sangat panjang juga, seperti kita lihat. Selanjutnya di titik kontrol hilir di ujung saluran yang landai. Menurun dari titik 3, 2, dan titik 1. Selanjutnya titik kontrol buatan. Yang pertama ada bendung. Kita lihat seperti di gambar. Bendung ambang tajam. Dan ini adalah gambar dari titik kontrol buatan bendung ambang lebar. Selanjutnya ada pintu air. Bisa kita lihat seperti di gambar. Selanjutnya profil muka air atau sal landai. Mencapai kedalaman normal. Titik kontrolnya. Saluran AB yang sangat panjang yang mendapatkan rumus YN AB lebih besar dari Y, C, AB sama dengan AB saluran landai. Profil muka air sal landai dari pintu air, loncat ke air, dari titik kontrol. Selanjutnya profil muka air atau sal curam sangat panjang. Saluran AB yang sangat panjang dirumuskan dengan YN AB lebih kurang dari Y, C, AB sama dengan AB saluran curam. Baik, sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada profil muka air, sal curam dengan pintu air. Dapat dilihat dari gambar, terdapat pintu air, kemudian titik kontrol, garis kedalaman kritis, loncatan air,
dapat dilihat pada gambar bahwa sangat panjang dan curam ke bawah dengan rumus YNAB lebih kecil dari YCAB menjadi AB saluran curam. Profil muka air sal curam bertemu saluran yang lebih curam. Saluran AB sangat panjang dengan rumus YNAB lebih kecil YCAB menjadi AB saluran curam. Kemudian ada YNBC lebih kecil dari YCBC yang menjadi BC saluran curam. Kemudian terdapat gambar profil muka air sal curam bertemu saluran landai dari curam menjadi landai. Kemudian ada profil muka air sal curam bertemu saluran landai. Profil muka air waduk atau reservoir bertemu saluran curam. Dapat dilihat dari gambar dengan rumus YNAB lebih kecil dari YCAB menjadi AB saluran curam. Baiklah, selanjutnya untuk muka air, reservoir bertemu dengan saluran lain pendek. Bisa kita lihat di sini, muka airnya terdapat di sebelah sini, sedangkan titik ada di dua titik ini dan titik kontrolnya berada di sini. Oke, itu saluran AB pendek, pengaruh muka air hilir sampai reservoir yaitu YNAB lebih besar daripada YCAB, yaitu AB saluran landai. Profil muka air, reservoir, saluran landai, dan pintu air. Bisa kita lihat di sini bahwa muka airnya terdapat di sebelah sini, titik kontrolnya di sebelah sini. Lalu di mana saluran AB pendek dan pengaruh muka air hilir sampai reservoir itu, yaitu YNAB, lebih besar daripada YCAB, AB sama dengan saluran landai. Profil muka air waduk, reservoir, bertemu dengan saluran curam. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika muka airnya berada di atas, bertemu dengan saluran curam yang ada di sebelah sini, dan di mana terdapat pintu air di sebelah sini, di mana ini adalah titik kontrolnya. Maka YNAB lebih kecil daripada YCAB, yaitu saluran curam. Bisa kita lihat di sini terdapat yang namanya mild slope, steep slope, dan wet slope lagi di sebelah sini. Nah, inilah contoh dari mild slope tadi yang ada di PPT sebelumnya, yaitu di sini terdapat bagian yang kritis, datar, dan juga landai. Nah, ketika terjadi kontrol atau penaikan dari pintu air, maka air-air yang ada di tempat tadi, yaitu di tempat curam tadi, jika bertemu dengan daerah yang menanjak, maka dia akan naik. Lalu, begitu juga kalau misalkan dia bertemu dengan aliran yang landai, dia akan landai kembali. Di saat pintu airnya terbuka ini, airnya akan kembali turun dan kembali naik dan mengalami kenaikan kembali. Nah, jadi untuk profil aliran, profil di dekat atau pada kedalaman kritis dapat diramalkan berdasarkan teori ABLL karena aliran bersifat berubah tiba-tiba. Loncatan hidraulis dapat terjadi baik di saluran hulu maupun hilir, tergantung dari keterjalan relatif dari kedua kemiringan yang ada. Bila saluran hulu memiliki kemiringan yang menanjak, debit tidak terpengaruh oleh keadaan saluran hulu, tetapi oleh taraf genangan di hulu sama seperti profil A2. Pada saat melintasi garis kritis, profil aliran mendekati vertikal, sehingga kemiringan profil aliran tidak dapat diramalkan dengan tepat sesuai teori. Kedalaman kritis tidak dapat terjadi tepat di atas perubahan dasar saluran. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Nah, semua segmen saluran sangat panjang, di mana aliran serangan menuju ke aliran serangan yang lebih landai. Lalu untuk yang di bawahnya sama, aliran landai bertemu ke aliran yang lebih curam. Mungkin segitu dari saya, kembali ke moderator.
Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah presentasikan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.